Sejarah dan latar belakang pemilihan kepala daerah. Pada masa Orde Baru, kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Hal ini memicu tuntutan untuk memberikan hak bagi masyarakat memilih pemimpin daerah mereka sendiri. Era reformasi membawa perubahan besar termasuk desentralisasi dan otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi salah satu bentuk demokrativitas yang penting. Sistem pemilihan. Ada pemilihan langsung, yaitu masyarakat memilih langsung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemungutan suara. Selanjutnya yang kedua yaitu pemilihan tidak langsung. Dilakukan melalui pemilihan oleh anggota DPRD. Sistem ini sudah dihentikan dan tidak berlaku lagi. Selanjutnya yaitu ketentuan umum. Yang pertama, persyaratan calon. Calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tertentu seperti usia, pendidikan, dan tidak memiliki catatan kriminal. Yang kedua yaitu pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanakan secara rahasia, tertib, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Yang ketiga yaitu masa kampanye. Masa kampanye diatur dengan jelas untuk memberikan kesempatan bagi calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemungutan hasil. Hasil pemungutan suara diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sistem kepartaian. Yang pertama, partai politik. Partai politik berperan penting dalam proses pemilihan kepala daerah. Mereka mengajukan calon dan mendukung kampanye. Yang kedua yaitu koalisi. Beberapa partai politik dapat membentuk koalisi untuk mengajukan calon tunggal yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Yang ketiga yaitu pemilihan masyarakat. Masyarakat memilih calon kepala daerah berdasarkan partai politik yang diusungnya, program kerja, dan visi misi calon. Adapun calon independen, yang pertama persyaratannya yaitu calon independen harus memenuhi syarat dukungan masyarakat minimal 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu verifikasi. Dukungan masyarakat yang terkumpul harus diverifikasi oleh KPU untuk memastikan keabsahannya. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Calon independen memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan calon dari partai politik. Ketentuan pidana. Yang pertama yaitu pelanggaran. Terdapat berbagai macam pelanggaran yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan kepala daerah, seperti money politik, kecurangan pemungutan suara, dan kampanye hitam. Yang kedua yaitu sanksi. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar dapat berupa denda, kurungan penjara, ataupun bahkan pembatalan hasil pemungutan suara. Yang ketiga yaitu pencegahan. Penegakan hukum dan edukasi kepada masyarakat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai hal, mulai dari persyaratan calon, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa.